Hai Nadia, selamat malam. Malam. Malam, tunggu bentar ya. Ntar ada coba pesan dulu. Rasa cemburu. Nadia udah makan malam? Nadia, kedengeran? Halo? Halo, kedengeran kak? Hah? Kamu udah makan malam belum? Udah tadi. Udah ya, makan malam sama apa Nadia? Tadi makan ikan si dibuatin mama. Makan apa? Makan ikan tadi mama masak. Ah, ikan. Oke, sip. Ikan goreng. Coba. Ikan apa? Ikan goreng. Ikan goreng. Oke, sip. Hai Balki, selamat malam. Kita mulai aja ya kalau gitu. Bentar. Nanti yang belum join ada selamat malam. Parisa sama Rafa ya. Eh, sip, kita mulai aja. Oh, ini Farisa baru join. Hai Farisa, selamat malam. Maaf kak, telat. Oke, gak apa. Kita mulai aja ya. Jadi hari ini kita mau lanjutin lagi pelajaran dari yang minggu lalu. Minggu lalu ada yang masih ingat belajar apa? Belum. Nah, Rafa udah join. Hai Rafa, udah lengkap ya? Hmm. Mantap. Masih ingat gak minggu lalu belajar apa? Tuh, Kita belajar apa minggu lalu? Ayo. YG. Yes, betul. Ya, kita belajar yang namanya VS Code. Jadi kita udah tahu gimana cara untuk membuat aplikasi desktop ya menggunakan VS Code gitu. Hari ini kita akan belajar untuk bikin project ya. Jadi kita akan belajar untuk membuat game namanya Labirin. Menurut kalian game Labirin itu seperti apa sih? Game Labirin itu seperti apa? Hmm. Ada yang tahu? Game yang membingungkan gitu nggak sih, kayak yang menyesatkan gitu, yang kayak kaca-kaca misalnya, Game yang menyesatkan, yang membingungkan, kata-kata oke. yang kaca-kaca maksudnya. Oh yang kaca-kaca, oke. Ya. Kirain kata-kata. Yes, betul ya. Jadi yang namanya labirin berarti tujuan tujuan utama dari permainannya adalah keluar dari gamenya gitu ya. Nah, kalian nanti akan membuat game labirin enggak yang apa kayak labirinnya banyak banget. Kita buat yang sederhana dulu aja. Jadi kalian tahu nih gimana caranya untuk menampilkan gambar menggunakan keyboard sama kita membuat yang namanya logika game dan juga ada yang namanya strategi dalam game. Oke, kayak gitu ya. Nah, nanti kalian akan coba belajar untuk membuat game seperti itu, tapi kita akan bagi jadi beberapa pertemuan ya, karena game yang tadi itu kompleks ya, banyak yang perlu disiapkan, dan nanti kita akan coba cicil ya untuk apa setiap pertemuannya. Oke, nah, jadi kalau dari gambar yang kalian lihat tadi, kita akan punya beberapa aset. Nanti Kak Dota akan kirimkan aset dari gamenya.
ya. Kalian nanti tinggal download dan nanti supaya bisa kita tampilkan ya si aset tersebut ke dalam game desktop ya, gitu. Oke. Nah, gimana caranya? Jadi nanti Kadot akan coba tampilin salah satu perencanaan gamenya menggunakan yang namanya mind map ya. Nah, mind map ini kalian bisa gunakan menggunakan seperti ini. Ada maze game dibaca jadi desain sama functionality. Lalu nanti ada kalian nanti bisa langsung buat ya di akun masing-masing. Itu detailnya. Oke. Nah, seperti biasa, kalau misalnya kita ingin membuat aplikasi desktop, artinya kita butuh si desktopnya itu sendiri. Berarti kita tahu, kita mesti tahu ukuran dari aplikasinya berapa. Oh ya udah 700 kali 500 dulu. Habis itu kasih looping game dan kalau misalnya dia diklik tombol silang close, maka aplikasinya akan berhenti. Oke. Nah, caranya kalau misalnya udah ngebuat aplikasi tersebut, kita tinggal buat bagian berikutnya yaitu template dari si aset gamenya. Ya. Jadi kita panggil kelas game sprite, itu menurunkan dari sprite, dan nanti kita akan menggunakan gambar sama width, height, dan juga koordinat x, y. Ya. Ntar kita tinggal bikin si kotaknya. Habis itu kita tinggal tampilin aja menggunakan reset ke dalam window-nya. Pakai bleed. Ya, kayak yang kemarin. Nah, eh nanti kalau misalnya udah, kita juga akan buat checklist ya. Checklistnya ada nggak sih? Nah, ini checklistnya ya. Nanti kalian juga tampilin untuk kalian buat dulu perencanaannya. Oke, kita akan coba selesaikan perencanaannya dulu. Dari kalian ada pertanyaan dulu nggak? Ntar kalau sampaikan materinya setelah perencanaannya beres. Belum, Kak. Belum ya? Kalau belum, ya dibuka VS Code-nya. Semua udah bisa kan ya? Kayak minggu lalu semuanya hadir. Jadi bisa langsung login aja ke akun masing-masing di VS Code. Nah, ini ya, dibuka nomor 22. Kemudian kita ke Oh, nomor 22 jangan yang bagian satunya dulu ya. Ke bagian duanya dulu. Nah, ya ini. Oke, kalian buka bagian duanya dahulu. Kita akan buat perencanaan ya. Perencanaannya seperti apa? Kalian nanti tinggal bikin untuk mengedit teks double klik, untuk menambahkan cabang klik tombol plus ya. Kalau misalnya mau dihapus cabangnya klik tombol silang. Oke. Nah, apa yang perlu kita buat? Yang perlu kita buat seperti ini. Nah, kalian coba buat seperti ini dahulu untuk yang perencanaan gamenya. Ini Kak Daud kirimkan ke chat Zoom sama ke grup WhatsApp. Lalu kalau misalnya sudah, kalian kan bisa langsung ke nomor berikutnya yaitu ke nomor 2. Nomor 2 ini ada checklist. Untuk nambah poinnya klik tombol plus, double klik untuk edit text-nya. Kalau misalnya sudah beres di save. Nah, apa yang perlu kita tambahkan? Ini ya checklistnya. Oke, so far ada pertanyaan dulu. Tidak Kalau ada. nggak ada pertanyaan ya. Yang ini boleh share screen ya. Soalnya udah Kak Daud kirimin screenshotnya dan kalian bisa langsung share screen aja. Oke? Boleh silakan langsung di share screen semuanya. Coba Nadia, Balkis, Farisa, dan juga Rafa tolong share screen. Kak, kemarin itu kan VS Code saya kan nggak bisa. Nah ini saya baru mau nyoba lagi, download ulang. Download ulang apa install ulang? Downloadnya belum.
Ini baru mau download lagi. Iya, soalnya kemarin itu nggak bisa Mas Yan. Oh, mana coba share screen. Ininya itu loh Kak, disknya masih full. Ini baru tak pindah-pindahin. Oh iya, itu ya yang punya playlist kemarin. Coba share screen. Hmm. Double klik ya, Farisa kalau mau ngedit teks. Klik-klik. Nah, itu nanti ngedit teksnya. Yang lain tolong share screen juga Nadia sama Rafa. Mana Balkis? Oke. Udah di download mana? Belum di download. Muncul kayak gini Kak. Oh, oke. Ini klik yang see more. Enggak. Ini titik tiganya maksudnya. Ini. Bukan, bukan. Yang bawahnya. Aduh, Eh, nah ini. itu. Ya, klik keep tanda panah bawahnya. Segitiga bawah. Keep anyway. Kayak open. Ini VS Code-nya nggak ada yang kebuka ya. Open file. Kus. Hah? Close. Coba klik foldernya. Kok gitu sih? Klik kanan, run as administrator. Mana? Tadi udah. Nggak usah di scroll padahal. Ini. Nah ini Ah, nih. Klik kanan, run as administrator. Ini yang keempat. Belum deh kayak. bentar. Keempat. Iya, Udah diklik. udah. Coba klik lagi. Double klik. Double klik aja. Nggak Nggak usah bisa. run lagi. Eh, enggak. Maksudnya double klik biasa. Aduh, Itu mah klik kanan. Klik kiri. kok nggak bisa sih Kak? Kok nggak bisa sih? Ya udah VS Code yang biasanya mana? Nah, Hmm, ke sini. Extension. Algo Python ketik. Algo. Algo Python nggak pakai Python itu hanya setelah T ya, bukan oh, setelah P. Algo PY. Nah, ini klik dulu install. Oh, ini close nih chatnya nih, biar nggak terlalu sempit. Terus ke setting, ya klik setting, setting lagi. Ini algo diketik. Ini udah siap padahal. Klik kanan coba close di sini, close. Hmm, ini klik tanda serunya coba. Klik kanan close lagi coba. Kenapa ya? Ini close aja VS Code coba. Buka lagi. Iya, itu berhasil tampilan aku sini. Cuman blank screen. Ini laptop apa sih? Lenovo. Harusnya bisa sih.
Hmm, kan bisa nih. Oh, emang loading ya? Coba login. Kemarin emang nggak bisa login. Kemarin bisa login juga ya? Bisa, terus kan hari Kamis kan saya sekolahnya kan pelajaran IT. Nah, jadi kan VS Code-nya dipakai, terus dikeluarin lagi sama Miss guru saya. Oke. Dua-dua, Hmm, nomor kan. dua dulu. Udah, tinggal dibuat kayak yang digambar tadi ya. Yang lain udah, 3 menitan lagi ya. Ntar kita lanjut ke bagian codingnya.
Yuk, kita mulai ya. Oke, bentar. Oh, sebelum itu nih ya, Kak Daud mau coba tampilin dulu sebentar asetnya nih. Nah, jadi kalian akan punya beberapa aset gambar ya. Ini Kak Daud akan coba kirimkan linknya ya. Nanti kalian coba langsung download dulu. Nih, kalian boleh diklik link yang ada di chat Zoom. Kemudian kalian bisa downloadin satu-satu ya, atau misalnya mau download all juga boleh, tapi nanti perlu diekstrak dulu ya. Misalnya kalian mau download satu folder deh, nanti dia akan nge-zipping. Habis itu nanti bisa kalian download untuk si satu folder ini ya. Nanti kita tinggal unzip. Nah, cara unzipnya adalah, bentar. Nanti kalian cari di folder download ya. Kalian cari di folder download, terus cari file yang udah kalian download tadi ya. Nah, misal ini adalah hasil dari yang udah kalian zip gitu. Ini adalah hasil yang udah kalian zip, berarti kalian tinggal klik kanan ekstrak aja. Ekstrak all, lalu tinggal diekstrak. Dan nanti akan ada satu folder untuk tampilin hasil semua gambar. Oke. Tampilannya udah kayak gini belum? Udah diekstrak belum? Yang udah diekstrak, coba kasih tahu. Jadi kalian udah punya gambarnya langsung di lokal kalian ya. Coba. Ketik angka satu kalau udah diekstrak ya di chat Zoom, silakan. Di download ya Ya, di download itu linknya udah ada chat Zoom. semuanya. Di image-nya itu semua di download. Iya. Sudah?
Nah, Udah download semua. Udah semua? Oke, udah ya. Nah, oke, kalau sudah, kalian nanti punya VS Code ya. Dibuka yang di nomor satunya tadi. Di algonya, silakan. Hanya bersinar ternyata aku takut. Coba, punya kalian harusnya kosong sih. Kayak gini ya. Nah, kalau sudah, kalian bisa langsung di split aja layar kayak gini. Lalu, kalian tinggal drag and drop dan ditaruh di foldernya. Makanya jadi udah ke-upload. Silakan. Udah, kalau udah ke-upload, tolong ketik angka 2. Oke, Nadia udah berhasil lah. Balkis Farisa Rafa. Ya, bisa ya. Kak, ini open folder kan? Open folder apanya? Nampilinnya. Iya, nggak ada open folder sih. Nggak, kamu di nomor satu langsung drop aja gambarnya kayak tadi. Oke.
Bisa nggak? Nggak, jangan diklik tombol file open folder ya. Kamu drop aja dari yang nomor satu karena supaya nyambung ke soalnya. Kayak udah, yang lain. Coba kalau ada yang error kasih tahu. Bisa nggak? Biar share screen. Rafa udah, Balkis jadinya bisa nggak? Udah kebuka belum punya Balkis? Udah, Itu kayak kamu loading tuh internetnya deh. udah kebuka kok, Kak. Bisa? Bisa. Oh, udah bisa. Oke, sip. Nah, kalau udah bisa kita lanjut ya. Jadi untuk sekarang kita akan masuk ke dalam gerakan sprite. Nah, jadi untuk pelajaran hari ini, kalian akan coba membuat di mana kalian bisa menggerakkan satu player menggunakan keyboard ke arah manapun menggunakan tanda panah gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau misal kita menggerakkan berarti akan berhubungan dengan apa? Koordinat ya. Nah, di mana kalau game dalam desktop ini yang kita gunakan adalah dua dimensi, jadi akan ada dua sumbu. Ada sumbu X sama ada sumbu Y. Ya. Ketika kalian misalnya ingin menggerakkan satu player ya ke atas, maka yang akan berubah adalah sumbu Y-nya. Nah, untungnya tadi kita kan udah buat ya satu kelas game sprite ya. Dan kita akan membuat satu kelas pemain lagi yang mewariskan, menginherit ya, diwariskan dari kelas yang sebelumnya gitu. Nah, kenapa perlu kita bikin kelas baru, Pak? Karena di dalam kelas pemain ini kalian akan menambahkan satu metode. Metodenya apa? Metodenya agar dia bisa berjalan gitu, berpindah ya. Nah, nanti kalian akan coba membuat berarti ada apa aja yang perubahannya, ada koordinat, kecepatan, sama ada tombol yang ditekan. Nah, yang perlu kalian ingat adalah ketika tombol atau ketika kita main game itu kan tombolnya diklik, ditahan pakai keyboard kita gitu ya, pakai tangan. Nanti dilepas. Nah, dia kan akan berhenti. Nah, itu yang kita perlu setting di sini. Ya, jadi ketika nanti ada yang menyentuh tombol, maka dia akan berjalan gitu. Maka itu yang kita sebut sebagai event. Nah, eventnya itu ada apa aja? Jadi ada beberapa variabel di dalam Pygame yang akan kita gunakan. Ada key up, key down, ada key up, ada mouse button down, mouse button up, ya. Nah, terus ada quit ya. Itu juga akan kita gunakan. Misalnya kalian pengen pakai tanda panah, ya udah berarti pakai key up, down, left, right. Atau pakai WASD, boleh juga. Spasi juga bisa, ya. Nah, nanti misalnya kalau ada yang menyentuh tombol panah atas, maka sumbu Y-nya berkurang minus 5, ya. Karena kan kita tahu ya, kalau koordinat dari Pygame itu 0,0 doang di atasnya. Makanya dia akan berkurang kalau ke atas, ya. Gitu. Sama halnya berarti dengan kalau dia udah berhenti, maka kita akan setting nilainya jadi 0, nggak berubah lagi. Kan? Ntar sumbu apa X-nya juga sama ya, di mana dia ke kanan dan ke kiri. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada ya, Belum, Kak, belum. belum ya, Kak. Sip. Kalau belum, kita langsung praktekin aja ke VS Code-nya. Silahkan dibuka. Ini kan udah ada ya. Nah, kita akan coba mengerjakan hari satu. Hari satu boleh minta tolong dibacain sama Nadia ya. Nadia tolong bacain yang warna biru ini. Silakan Nadia. Menurut hasil pelajaran pertama pengerjaan proyek, Anda harus membuat jendela, tetapkan judul dan latar belakang, buat loop game utama, buat kelas game sprite, buat dinding setidaknya 3, buat kelas pemain, buat sprite dari karakter utama, program gerak karakter utama. Oke, sip. Thank you ya Nadia. Nah, berarti kita akan membuat dulu jendelanya ya. Caranya seperti apa? Untuk bikin jendela, kalian buat dulu bentar.
Bentar ya. Oh, kadang Iya, kenapa Rafa? itu ada apa namanya main fight itu kan dekatnya Hmm, Rin main fight kenapa? di sini di tempat aku gak ada. Ya nggak apa-apa. Emang cuma labirin.py doang. Wah, oke. Itu main file apa? Dia backupnya banyak ada. Oke, pertama berarti kita akan membuat dulu untuk layarnya ya. Nah, cara membuat layarnya kalian coba bikin Pygame dulu ya. Setelah kita buat itu library-nya, kita setting untuk window-nya ya. Nah, kalian setting dulu window-nya, habis itu kita buat juga untuk looping game-nya ya. Nah, looping game-nya seperti apa? Pakai run sama dengan true. Habis itu kita tinggal buat dia ada ini ya, yang quit sama time delay. Nah, kayak gini ya. Ini untuk satu aplikasinya nih. Jadi kalau misalnya udah di play, oh baiknya jangan lupa. Nah, gini ya. Nanti ketika kalian udah play, maka dia akan memunculkan satu aplikasi. Gini, ya. Nah, silakan boleh langsung dibuat dulu. Yang sudah berhasil ini ketik angka berapa terakhir? 3 ya. Kalau ada baris yang bingung, tanya ya. Bentar ya.
Memori jangan lupa ketik 3 ya di chat Zoom. Wah, Cloudflare, error guys. Ada yang pakai Cloudflare nggak? Error dia. Lama lagi, masih belum bisa. Belkis bisa? Hmm. Bisa. Bisa, Kak. Kalau bisa kita lanjut ya. Nah, bagian berikutnya adalah kita mau menampilkan template dari game sprite-nya ya. Berarti caranya seperti apa? Kalian bikin dulu kelas game sprite-nya ya, di mana dia menentukan gambar, koordinat, sama ukurannya ya. Kalian taruh di atas run sama dengan true aja. Kita bikin di sini ada kelas game sprite, definite sama reset ya untuk menampilkannya. Dan habis itu kita spesifik bikin satu kelas untuk si player supaya bisa dikontrol menggunakan keyboard ya. Jadi nanti ada dua kelas yang perlu kalian buat kayak gini ya. Dari baris 9 sampai baris 28 di atas run sama dengan true. Oke, coba silakan dibuat dahulu. Hmm.
Yang udah ketik angka 4 ya.
Kak, Ya, Farisa. ini kalau di Iran keluarnya apa? Kalau Diran masih belum keluar apa-apa ya. Dia masih sama kayak yang sebelumnya. Oh, tapi Masih kalau gelap. misalnya itu yang Hmm? player underscore image yang baris ke 10, Mm-mm. yang gede nggak? Buat L-nya player. gede nggak? Enggak. Semuanya hurufnya L-nya kecil ya. Oh, oke. Yang hurufnya gede ini dong nama kelas. Sama Sprite. Sama Sprite. Pokoknya kalau di play ini nggak merah aja. Masih bisa dijalanin dan muncul yang layar hitam ya. Udah ya, bisa ya. Sip. Kalau sudah bisa kita lanjut ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya adalah berarti kita tinggal bikin si objeknya ya. Kita akan bikin dulu untuk satu player. Nah, kalian bikin di sini jadi di atas run sama dengan true lagi. Habis itu kita tinggal tambahin di bawahnya ada pacman reset sama ada pacman update. Oh, sama display update ya, jangan lupa. Pantas tadi warnanya hitam ya, karena kita nggak taruh display update. Nih, di baris 30 di atas run through sama di paling bawah 40 sampai 41, 43. Nih, nanti harusnya udah bisa muncul dia kayak gini. Cuman masih belum bisa kita mainin ya. Oke, coba Ada dibuat sih dulu. nggak kelihatan. Kenapa, Farisa? Nggak, tadi ada itunya jadi nggak kelihatan. Nih, tambahin di atas run, lalu tambahin di paling bawah for. Di bawah run sama dengan false. Dilihat spasinya ya, sejajar sama for. Oke, coba tambahinnya cuma berapa baris? 4 doang kan? Bisa? Ada yang error gak?
Nggak boleh share screen. Boleh, boleh. Mana? Coba kalau play. Iya, emang. Masih sampai situ, kok. Sama. Oke. Yang lain bisa. Kayak Balkis sudah. Yang lain, Kak, aku di Iran nggak ada muncul apa-apa. mana share screen? Nah, dia bisa nggak? Coba Nggak ada play. nggak ada muncul apa-apa, Kak. Muncul itu. Ini kamu belum close tuh di bawahnya tuh. Ini masih Ah, kebuka. yang mana? Kalau kamu apa pengen ngeplay itu harus di close dulu yang sebelumnya. Yang mana? Kak, Ini di bawah. ini. Nah, itu di Kayak close dulu. Nah, typo tuh. yang mana tuh? Devin itu harus ada spasinya ya. Ke baris berapa tuh? Baris 10. Baris 10. Scroll ke atas, baris 10. Aku kasih spasi. Dev, spasi. Heeh. Play. Iya, Kak. Nah, Keluar, sip. Kak. Oke, yang lain bisa? Nadia, tinggal Nadia mana? Nadia udah, oh udah, Nadia udah confirm. Kita lanjut ya. Em, nah, jadi kalau sudah, kita akan membuat yang kontrol keyboardnya ya. Jadi kalian untuk mengontrol keyboardnya bisa pakai yang eh, tanda panah atas bawah ya. Nah, caranya seperti apa? Di bawah yang run sama dengan false ya di sini, kalian tambahin kode seperti ini nih. Nah, oke. Ya nanti kalau misalnya ditekan ya, key down itu artinya ditekan. Nah, ditekannya tombol yang mana nih? Dia akan sesuaikan dengan koordinatnya. Yang key up juga sama, dilepas gitu. Maka nilainya jadi nol lagi. Oke. Nah, nanti ketika kalian sudah selesai, ini kalian tinggal play aja. Dan nanti hasilnya sudah bisa dikontrol yang menggunakan tanda panah atas dan bawah, kanan kiri juga. Oke. Nih, silakan ditambahin di bawah quit, dilihat spasinya ya sejajar sama if-nya. Oke, cukup tambahin di baris 40 sampai 58. Silakan. Hmm.
Udah ketik angka 6 ya. Dan udah bisa di checklist selalu submit ya. Oke, Balkis sudah berhasil ya. Nah, sip.
Oke, udah semua ya. Tinggal siapa nih? Rafa yang belum kirim 6. Rafa bisa nggak? Sama yang lain ada pertanyaan dulu. Coba di-review kodenya semua. Kalau sudah, di checklist aja kotaknya yang di samping kanan dan di submit ya. Kirim tugas. Oke, udah bisa ya. Sip. Jadi itu aja untuk yang kelas hari ini ya. Jadi nanti kita tampilin untuk dindingnya nanti. Habis itu kita juga akan menampilkan musuh. Sama kalau kita sentuh musuh ya, itu maka akan menampilkan kekalahan. Sedangkan kalau kita sentuh tujuan ya, kita menang gitu ya. Sebelum kelasnya tutup, ada pertanyaan dulu nggak? Balkis, Nadia, Farisa, sama Rafa. Ya ada. Nggak ada ya. Siap. Kalau nggak ada kelasnya kita cukupkan. Nanti ketemu lagi di minggu depan. Ya, bye-bye. Terima Thank kasih, you Balkis, Kak. Nadia, Farisa, sama Rafa. Ya, selamat malam semuanya. Thank you, Kak. Terima kasih. Ya ada.